Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Rai. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perulangan pada PLSQL. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya dulu. Perulangan pada PLSQL adalah sekumpulan perintah yang dapat melakukan perulangan pada suatu blok PLSQL yang dapat memuat beberapa nilai di dalam satu kali melakukan perintah program yang terdapat di dalam blok loop. Bentuk sederhana perulangan pada PLSQL adalah dengan menggunakan perintah loop. Kemudian kita masuk ke tipe loop. Yang pertama ada simple loop, kemudian ada for loop dan while loop. Di sini yang pertama while loop, simple loop. Simple looping adalah jenis looping yang paling sering digunakan pada PLSQL. Biasa digunakan untuk melakukan query. Simple looping cocok digunakan digunakan karena penggunaannya yang simple. Kemudian yang kedua ada for loop. For looping adalah looping yang sering digunakan di program-program pada umumnya. Penulisan for looping pada PLSQL berbeda dari skrip perulangan for pada umumnya. Kemudian ada yang ketiga, while loop. Tidak seperti penulisan perintah perulangan for yang menggunakan batasan awal atau batasan akhir. Instruksi while looping bisa menggunakan perintah kurang dari atau lebih dari untuk menentukan kondisi batasan akhir loopingnya. Kemudian di sini ada simple looping. Untuk sintak yang pertama yaitu kita harus membuat loop untuk bagian awalnya, kemudian di bagian dalamnya terdapat statement satu yang bisa kita isi, statement 2, seterusnya ada statement 3, kemudian ditutup dengan end loop. Kemudian jangan lupa dengan titik komanya. Kemudian untuk sintak yang while loop. Pada sintak while loop ini, perbedaan dari sintak simple loop adalah di bagian condition. Di sini kita bisa menambahkan condition seperti kurang dari atau lebih dari sama dengan. Sisanya sama menggunakan loop, berisi statement, kemudian ditutup dengan end loop. Kemudian untuk sintak for loop ini sedikit berbeda. Untuk sintak for loop di sini ada loop counter, di mana sini adalah merupakan nilai awal atau nilai yang akan nanti ditambahkan atau nilai awalnya. Kemudian di sini ada in reverse. Reverse ini selalu berdampingan dengan in, di mana jika menggunakan reverse ini maka dia akan di looping secara terbalik. Kemudian ada di sini ada lower limit, merupakan batas yang akan kita tulis dalam bilangan bulat, batas atasnya, batas awalnya. Kemudian ada titik 2 yang merupakan ini operasional, untuk operasional antara jarak lower limit dan upper limitnya. Pada upper limit juga merupakan bilangan bulat. Kemudian dalamnya berisi statement 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan end loop. Langsung saja kita masuk ke contoh programnya. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu simple loop. Di sini yang pertama kita harus mengganti nama filenya dengan .sql. Di sini sudah menjadi SQL. Kemudian di sini kita atur dulu server outputnya agar bisa ditampilkan nantinya, dihidupkan. Kemudian untuk yang pertama kita pakai declare. Setelah declare kita masukkan variabel nilainya dengan datanya 0. Kemudian sini kita buat variabel hasil. Kita deklarasikan saja tipe datanya number. Oh iya, yang atas belum. Bentar. Di sini number. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian untuk pembukanya, itu jangan lupa begin untuk merupakan isi programnya nanti. Kemudian kita gunakan loop. Sini seperti ini. Kemudian disinilah kita menggunakan simple loopnya, hanya menggunakan loop dan end loop. Yang pertama sini saya akan membuat aritmatika perkalian. Di sini saya menggunakan vinilai, kemudian di sini vinilai kita tambah 1, kemudian hasilnya di sini merupakan nilainya nanti dikalikan, misalnya kita ingin mengalikan perkalian 12. Oke, kita deklarasikan, jangan lupa. Kemudian kita tampilkan dbms.output line. Kemudian di sini kita misalnya menampilkan
12, kemudian jangan lupa dipisah, kemudian di sini dikali dengan nilai. Di sini kita tampilkan nilainya, kemudian batasi dengan sama dengan di sini seperti ini. Kemudian di sini V hasilnya. Oke, jangan lupa ditutup koma. Lanjut, di sini kita exit untuk melihat kondisi akhirnya. Dia akan selesai di looping ketika nilainya itu lebih dari sama dengan 10 misalnya. Saya buat seperti itu. Kemudian di sini end loopnya ditutup. Kemudian langsung kita eksekusi di sini saja dengan tanda slash. Kemudian untuk menampilkannya kita tulis nama program kita .sql. Oke. Bentar, server output on, server output. Oke. Oke, seperti ini. Kita ulang lagi. Loop 1.sql. Server output. Kita ulang. Oke, di sini telah ditampilkan program perulangnya di sini, di mana 12 dikali 1 sama dengan 12 ini akan terus mengulang sebanyak 10 kali berdasarkan kondisi di when tersebut. Ini untuk simple looping. Oke, di sini kita masuk contoh yang kedua. Di sini saya akan menggunakan statement if, simple loop menggunakan statement if. Di sini kita masuk seperti tadi. Misalnya kita buat langsung saja karena tadi yang tadi sudah di on kan, jadi kita tidak perlu lagi. Langsung saja declare, kemudian n, kita masukkan variabelnya. Di sini misalnya 3. Kemudian di sini 1 seperti ini. Kemudian kita buka begin seperti ini. Kemudian kita tampilkan dbms. Kita buat loopingnya dulu. Kita buat loop ini, kemudian dbms output line seperti ini. Kemudian kita isi nilainya dengan nilai dari n adalah, misalnya sini n, kemudian kita tutup. Di sini kita tampilkan misalnya menampilkan dbms lagi, dbms dot di sini menampilkan bilangan ganjil ini. Oke, setelah itu kita buat sini n, di sininya n sama dengan n plus 2. Kemudian if kalau n-nya lebih dari 12, kemudian maka dan-nya exit, kita keluarkan programnya. Kemudian kita tutup dengan, jangan lupa tutup dengan n if ketika menggunakan if, kemudian end loop. Oke, di sini kita langsung eksekusi saja seperti ini. Oke, kita save, kita tampilkan, coba sini contoh. Nah, maka di sini akan menampilkan bilangan ganjil yang kurang dari 12. Di sini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya maksud saya itu perulangan pada while. Untuk perulangan pada while sama saja, cuman bedanya di sini terdapat kondisi, yaitu menggunakan perulangan while. Di sini kita masukkan misalnya datanya number seperti ini. Seperti tadi 3, kemudian sini 1, kemudian di sini menggunakan begin, jangan lupa. Kemudian di sini kita menggunakan while dengan kondisi di mana sini bisa berisi kurang dari atau lebih dari sama dengan 10, maka loop. Setelah itu kita tampilkan
dbms dot dbms output dot put line ini, kemudian yang berisi nilai dari n adalah, ini kita tambahkan seperti ini, n untuk ini untuk contoh kasus while-nya. Kemudian di bawahnya kita masukkan misalnya n lebih dari sama dengan n plus 1. Di bawahnya kemudian kita sini ditutup seperti ini. Kemudian di sini kita langsung eksekusi di programnya dan kita jalankan. Di sini while 1. Oke. Di sini seharusnya sorry, di sini salah, sini di luar. Seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. While 1. While 1. Nah, di sini sudah menampilkan program dari 1 sampai 10 sama saja menggunakan program urut. Cuma dia sini menggunakan looping while dengan kondisinya kurang dari sama dengan 10. Oke. Lanjut ke program selanjutnya. Di sini kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu untuk contoh perulangan for. Untuk perulangan for di sini kita buat sama seperti tadi saja untuk program urut, untuk menentukan program yang berurut. Di sini kita buat for 1 misalnya variabel satunya dengan tipe data number. Oke. Kemudian kita buka begin seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan variabel 1 berisi 10. Kemudian untuk for-nya variabel 2 in 1 ini batas awalnya, kemudian titik-titik 10 batas akhirnya. Kemudian kita loop seperti ini. Setelah kita loop, kemudian kita tampilkan dbms.output titik put line kemudian variabel 1 dikalikan dengan variabel 2. Ini kita tutup, Ctrl S, kemudian kita eksekusi. Sini kita eksekusi nama programnya, maka di sini akan menampilkan program dari 10 ini dikalikan dengan jumlahnya akan berulang dengan 1, 2 sampai 10. Maka akan menampilkan ini 10 sampai 100. Baiklah, di sini kita akan mencoba menggunakan nested loop atau loop bersarang untuk mencari bilangan prima dari 1 hingga 100. Berarti saya di sini akan membuatnya sini i dengan tipe data number, kemudian 3 deklarasikan j, kemudian dengan tipe data number juga 3, kemudian di sini begin, di sini i titik 2 sama dengan 2, kemudian loop di sini j sama dengan 2. Oke, biar rapi. Kemudian kita loop lagi. Oke, kita loop yang kedua. Di sini kita exit when, kita kasih kondisinya mod i, j, kemudian di sini 2, kita akan buat 2 kurung, kemudian sama dengan 0, kemudian atau j sama dengan i tutup kurung, kemudian j sama dengan j plus 1 end loop. Kita tutup end loopnya. Kemudian yang kedua kita kasih statement if j sama dengan i, then
kemudian dbms kita tampilkan output dot put line ini di sini adalah spasi adalah bilangan prima. Ini kemudian kita tutup dan kita tutup dengan NF. Setelah itu sini I tutup sama dengan I plus 1, kemudian exit when I sama dengan 100, kemudian end loop. Oke, selesai. Kita save, kita eksekusi di akhirnya. Oke, kita save, kita coba programnya .prima. Oke, di sini ada yang salah, kita cek dulu. Oh, ini. Kita perbaiki, kemudian kita coba lagi. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, salah, boleh gitu. Oh, itu belum kita save tadi. Oke, kita coba lagi hasilnya seperti ini. Maka akan tampil di sini 2 adalah bilangan prima, 3 adalah bilangan prima sampai dia 50. Di sini jika kita ganti 100, maka kita tampilkan lagi. Maka dia sini akan mencari hingga 100 bilangan primanya dari 0 hingga 100. Oke, dari 1 hingga 100. Oke, sekian dari saya.